Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sehat dan salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kita absen dulu nih. Pak Aris Purnomo. Apa kabar Pak Aris? Halo Pak Aris. Suaranya ini ya, kurang jelas ya. Siapa ini? Android, Droid. Ini siapa ya? Nggak hafal saya. Oke, Bu Dewi Haryati. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Sehat ya, Bu ya, keluarga. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Ismatul Laili. Selamat malam, Pak. Dari mana, Mbak? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, luar biasa dahsyat. Sukses selalu buat Mbak Isma. Kemudian Amin. Mbak Ibu Lili. Ya, Ibu Lili ini aktif ini mengikuti acara seperti ini nih. Selamat malam Bu Lili. Kemudian Pak Mul. Selamat malam Pak Mul. Assalamualaikum. Ini kemudian Senja Musim Semi, ini enggak tahu siapa namanya ya. Yang baru datang. Selamat malam Pak Zulfa. Ya, selamat Bu. Bu siapa ya? Ati ya? Oh, dari mana Bu? Ati Jawa Tengah Pak. Oh, Jawa Tengah. Oke, baik. Jawa Tengah luar biasa malam ini ya. Kemudian yang baru hadir Pak Tarin. Tarin, halo. Mas Adung, selamat datang. Mas Adung. Iya, sama-sama Mas Julfa. Mantap. Semangat nih Mas Adung. Oke, baik, kita mulai ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di awal ya. Kita mulai ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Kita mulai acara ya. Acara pada malam hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Skyward Community yaitu Business Plan Presentation. Acara pada malam hari ini seperti biasa ya, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah informasi dasar tentang peluang di Skyward Community, kemudian yang kedua adalah kita membahas news, kemudian yang terakhir adalah kita bahas tentang tanya jawab. Oke, baik teman-teman, nama saya Julfa Yuan ya. Nama kepanjangan saya Julfa Widya Bayu Indrawan, SSPD bagi teman-teman yang belum mengenal saya atau pertama kali hadir pada acara pada malam hari ini ya. Saya sebagai top expert di Skyward Community Indonesia yang dipercaya bagi Skyward Community Indonesia untuk menyampaikan ya acara setiap minggunya ya pada hari Selasa pukul 20.15 seperti pada malam hari ini ya teman-teman ya. Rekam jejak saya sebenarnya mulai berbisnis dari semenjak usia SD ya. Diajari bisnis sama kedua orang tua saya. Di sini saya
cantumkan mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Saya berkecimpung pada network marketing, jadi pemasaran networking, kemudian sebagai pemilik usaha sendiri, yaitu business owner, kemudian sebagai coach. Kemudian tahun 2009 hingga 2015, saya belajar dan pelaku sebagai trader forex, komoditas, dan saham. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 saya sebagai trader kripto, kemudian tahun 2016 hingga sekarang saya sebagai investor dan mitra aktif di Skyward Community, teman-teman. Jadi dulu teman-teman ya, ada sebuah perusahaan gula-gula yang bernama Ainem. Perusahaan ini dari Rusia. Dia menyewa seorang pelukis dengan karya ilmiahnya. Ya, pelukis ini menggambarkan masa depan dengan 3 bagian atau 3 tahapan, teman-teman. Ya. Di tahapan pertama, pelukis ini menggambarkan ya bagaimana masa depan dipenuhi dengan transportasi yang serba terbang. Ya, semua transportasi serba terbang. Ya. Dan pelukis tersebut juga tidak luput menggambarkan sebuah transportasi yang disangga oleh pilar, kemudian dihubungkan dengan string, ya, seperti ini. Jadi di atas dia memang nggak terbang, tetapi dia memiliki lintasannya sendiri di string. Kemudian di bagian kedua, memang karya pelukis tersebut menggambarkan mengapa semuanya serba terbang, karena kita bisa melihat di bagian kedua transportasi darat jelas trafiknya semakin meningkat. Ya, teman-teman ya, trafficnya semakin meningkat, secara otomatis kita mencari solusi sebuah transportasi yang melintas, yang bisa melintas atau beroperasi di atas transportasi darat ini. Ya. Kita bisa melihat ini ya, meskipun transportasi string ya begitu banyaknya dibangun, dia tidak begitu berpengaruh pada tingginya tingkat traffic yang ada di daratan ini karena dia memiliki jalurnya sendiri. Nah, di bagian yang ketiga, pelukis tersebut menggambarkan transportasi darat sudah penuh sesak seperti ini, jelas ini akan meningkatkan ya jumlah kematian karena kecelakaan, ya, kemudian pencemaran lingkungan dan kemudian lambatnya sistem transportasi yang beroperasi, ya teman-teman. Akan tetapi si pelukis tetap menggambarkan bahwa transportasi string ya dia karena memiliki lintasannya sendiri terus berjalan secara normal, teman-teman. Nah, pada kenyataannya teman-teman ya, pada saat sekarang ini lebih dari 100 tahun kemudian ya, lebih dari 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021 pada saat sekarang ini teman-teman ya, kita sudah mulai banyak menjumpai ya sistem transportasi angkutan darat yang penuh sesak ya. Karena apa? Karena semakin banyak sistem transportasi darat yang diproduksi, sedangkan ya tempat ya atau fasilitas untuk melintasinya itu tetap atau jalanannya tetap, teman-teman ya, seperti ini kelihatannya. Nah, ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Salah satunya adalah masalah tingginya tingkat kematian karena kecelakaan. Rata-rata berdasarkan data yang diambil oleh perusahaan setiap tahunnya di seluruh dunia ada sebesar 1,5 juta, ini rata-rata ya teman-teman ya, 1,5 juta jiwa yang meninggal karena transportasi darat. Jadi kecelakaan seperti halnya mobil, motor itu, orang ketabrak mobil, orang ketabrak motor, motor ketabrak motor, motor ketabrak mobil, mobil ketabrak mobil ya seperti itu ya. Itu sebesar 1,5 juta rata-rata. Dan jumlah kematian yang diakibatkan oleh transportasi darat ini jelas persentasenya jauh lebih tinggi dari jumlah kematian yang diakibatkan total ya kereta api, kapal laut, pesawat, kemudian teroris action, kemudian military conflict, kemudian bencana alam, teman-teman. Belum lagi ditambah ketika kita dihadapkan pada sistem distribusi barang yang melibatkan ya pelabuhan, teman-teman ya. Ini
sangat mengganggu karena apa? Karena begitu padatnya ya, begitu padatnya pelabuhan, sistem antrian kontainer teman-teman ya, yang ini akan sangat menghambat sistem distribusi barang yang kemudian juga akan menghambat perekonomian sebuah negara karena pengiriman barang seperti ini biasanya itu untuk kegiatan ekspor impor teman-teman. Nah, ini adalah dua masalah terbesar yang saat ini kita hadapi di dalam sebuah realitas teman-teman ya. Jadi kenyataannya memang masalah ini terjadi gitu teman-teman. Jadi ini bukan cuma teori, ini adalah sebuah kenyataan yang sedang kita alami ya teman-teman ya. Mungkin ketika teman-teman beli barang-barang atau produk-produk itu yang mungkin melalui marketplace ya kan, ataukah melalui online teman-teman ya, mungkin teman-teman di situ ada sebuah pilihan ya, ada pilihan yang cepat pakai pesawat ya kan, itu pasti ongkirnya mahal. Ataukah yang lambat atau pakai kapal itu ongkirnya murah tapi lama sekali ya lewat laut ya. Itu adalah salah satu dampak yang teman-teman bisa langsung rasakan dari masalah yang besar ini ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah tingginya traffic transportasi yang sudah ada. Jadi macetan. Kalau teman-teman misalnya mungkin di kota-kota besar, mungkin saat ini atau di hari-hari libur ya, kita mau mungkin pergi ke kafe saja ataukah ke restoran ataukah kemana ya teman-teman ya, yang seharusnya mungkin 10-20 menit udah selesai ya, udah sampai karena macet ya, mungkin bisa memerlukan waktu ya 40 menit dan bahkan bisa sampai 1 jam teman-teman. Jadi waktu kita itu habis di jalan ya. Ini adalah masalah menurut kita gitu teman-teman ya. Dan ini masalah yang serius teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tingginya tingkat kematian karena kecelakaan ya teman-teman. Mungkin saat ini kita belum mengalami kecelakaan teman-teman. Akan tetapi teman-teman ya, sekian persen resiko kecelakaan itu melekat di kita. Mengapa? Karena kita pengguna jalan. Ya, kita pengguna jalan. Kecuali kalau kita nggak pernah di jalan atau bukan sebagai pengguna jalan teman-teman. Dan tingginya tingkat kecelakaan karena transportasi darat inilah ya, ini yang ketika ini nanti persentasenya semakin tinggi ya jelas secara otomatis persentase resiko itu juga akan semakin tinggi yang melekat pada diri kita dan keluarga kita teman-teman. Jadi secara otomatis ya kita harus memikirkannya teman-teman ya. Kemudian belum lagi ya masalah besar yang ketiga yang kita hadapi yaitu adalah pembangunan infrastruktur teman-teman ya yang merusak alam ya, seperti halnya ini jembatan rusak seperti ini ya, kemudian kereta api rel kereta api, kemudian jalanan yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini jelas akan mengganggu alam ya karena infrastrukturnya dapat merusak alam, mungkin yang dulunya berupa hutan bisa kita tebang, kemudian berupa seperti halnya sungai atau yang memiliki habitat-habitat tumbuhan, ya tanaman, hewan itu bisa rusak karena pembangunan seperti ini, teman-teman. Ini adalah masalah besar yang kita hadapi, teman-teman. Ya, belum lagi ya masalah yang keempat ya. Ini adalah masalah yang keempat ya. Tingginya tingkat konsumsi yang dibutuhkan, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Ya, seperti ini. Ini high power konsumsi. Dengan melihat empat masalah besar ini, teman-teman ya, Mr. Anatoly Yunitsky sebagai General Designer of Skyway, beliau mengatakan adalah we are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones. Jadi kita telah menciptakan industri transportasi beserta infrastrukturnya ya teman-teman ya, yang tidak kalah potensialnya dengan industri pesawat terbang, kereta api, dan mobil. Jadi kita menciptakan bukan cuma transportasinya, tapi beserta infrastrukturnya. Nah, kalau kita bisa lihat sebuah contoh ya,
transportasi yang ada itu mobil, motor, sepeda itu transportasi namanya teman-teman. Infrastrukturnya apa? Infrastrukturnya adalah jalan, jalan tol ya, jalan aspal, beraspal seperti itu. Itu infrastrukturnya. Atau seperti halnya kereta api ya, kereta api infrastrukturnya apa? Kalau infrastruktur kalau apa itu namanya transportasinya seperti mungkin kereta api gerbong, kereta api khusus untuk kargo ya seperti itu. Infrastrukturnya ya secara otomatis relnya ya teman-teman ya, rel kereta apinya. Atau kalau pesawat itu ya, kalau pesawat transportasinya ya pesawat, bisa pesawat terbang, pesawat biasa, heli ya seperti itu. Infrastrukturnya ya landasannya atau bandaranya ya seperti itu teman-teman. Akan tetapi di sini kita sama seperti itu teman-teman ya. Kita sama. Skyway ini dengan Mr. Anatoly Yunitsky ini menciptakan sebuah industri transportasi beserta infrastrukturnya. Itulah yang membuat kita menjadi sebuah teknologi, menjadi sebuah industri baru di bidang transportasi. Itulah yang membuat kita juga memiliki volume 50% market berskala global, teman-teman. Dan Skyway ini teman-teman ya, itu memiliki nilai yang strategis dibandingkan sistem transportasi yang ada. Nanti kita bahas di next slide. Ya. Nah, Mr. Anatoly Yunitsky ya, ketika kita berpikir bagaimana kita berpindah dari tempat A ya ke tempat B ya, yang di mana lintasan yang kita lewati ini memiliki begitu banyak habitat ya, dan perbedaan kondisi alam, teman-teman. Ya seperti ini. Mungkin habitat yang kita lewati bisa apa itu namanya hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, ya, bisa burung, bisa berbagai macam hal seperti halnya ikan, gitu ya, teman-teman. Akan tetapi jika kita kepengen membangun sebuah sistem transportasi, ya, semua habitat itu kita samaratakan, kita gusur, kita apa itu namanya bangun sebuah beton seperti ini, teman-teman, yang hanya di atasnya untuk melintas transportasi seperti halnya kereta api, teman-teman. Dan ini sebuah pemikiran yang salah karena kita selain apa itu namanya menghilangkan habitat yang ada, kita juga merusak alam, teman-teman. Ya. Atau kita berpikir untuk membangun sebuah sistem transportasi dari tempat A ke tempat B, kita bangun mungkin tiang-tiang penyangga seperti ini, teman-teman, yang atasnya dikasih jembatan. Ini mungkin ya, ini mungkin tidak begitu merusak alam, akan tetapi butuh begitu banyak bahan material untuk pembangunannya. Nah, dan ini bukan sebuah solusi yang efektif. Akan tetapi, Mr. Yunitsky berpikir bagaimana jika kita membangun sebuah sistem transportasi yang menghubungkan dari tempat A ke tempat B, itu hanya cukup membangun tiang pancang saja. Jadi ditancap-tancapin aja ini tiang pancangnya sampai kuat ke dalam tanah, teman-teman. Di atasnya dikasih string. Ya. String yang ditarik ya akan menimbulkan kekuatan dan kemudian tiang pancang yang tengah kita hilangkan. Jadi untuk melintasi dari tempat A ke tempat B, kita cuma butuh 2 tiang pancang aja dan 1 string. Dengan begini, kita tidak hanya melindungi habitat yang ada, akan tetapi kita menyediakan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan hemat, gitu teman-teman. Jadi udah ramah, hemat. Ini adalah sebuah solusi strategis yang terpikirkan oleh Mr. Yunitsky, teman-teman. Nah, string tersebut ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama adalah filler, ya, kemudian rail body, kemudian string, kemudian rail head, teman-teman. Dan 4 komponen ini menjadi sebuah kesatuan di string kita yang jelas memiliki sebuah tingkat keamanan yang tinggi dan juga bisa memberikan sebuah fasilitas transportasi yang kita gunakan secara aman, nyaman, dan cepat, teman-teman. Ya. Dan kita memiliki 3 jenis lintasan yang bisa disesuaikan dengan permintaan pasar, teman-teman. Ya. Jadi ada lintasan semi kaku, kaku, dan fleksibel seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini bisa dibangun sesuai dengan permintaan. Mungkin kalau apa itu namanya perkotaan, ya lintasannya berbeda, atau
misalnya untuk pariwisata atau di pegunungan, di perbukitan ya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sesuai dengan permintaan market. Artinya kita fleksibel ya, kita bisa menyediakan lintasan dan struktur transportasi sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah apa itu namanya semi kaku, ini adalah kaku teman-teman. Ini adalah string ya, contoh string teman-teman. Nah, ini adalah jalur Riga ya teman-teman ya, di Sungai Riga ini berjarak 600 meter penghubungnya teman-teman ya. Kita bisa melihat dengan jarak yang begitu cukup panjang teman-teman ya. Itu kita cuman butuh ya 2 tiang panjang teman-teman. Dan di atasnya ini bisa dilalui oleh beberapa unit transportasi kita. Jadi satu string ya ini, satu jalur string ini bisa dilalui dengan beberapa unit transportasi kita. Artinya ya kita bisa menggunakan satu lintasan itu dengan apa itu namanya beberapa unit yang juga bisa memaksimalkan kapasitas penumpang teman-teman ya. Bila kita bandingkan di sebelahnya ini jelas ini adalah jembatan biasa yang membutuhkan bahan material yang berlipat-lipat lebih banyak daripada bahan material yang kita butuhkan untuk membangun sistem transportasi kita. Nah, ini adalah Unicar yang kita pamerkan di acara EcoFest ya tahun 2019 di Belarus. Nah, ini sistem lintasannya teman-teman ya. Kita memiliki 2 sistem yaitu derailment system sama motor wheel system. Yang jelas ini meminimalisir atau menutup kemungkinan bahwa kita bisa tergelincir teman-teman dalam keadaan melintas dengan kecepatan yang tinggi teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh motor kita, jadi cukup besar teman-teman dan kuat sekali. Ya, ini dipamerkan pada acara InnoTrans di Berlin pada tahun 2018. Nah, inilah teman-teman ya kelebihan dari sistem transportasi kita. Ya, jika kita lihat perbandingannya dengan tram, motor transport, monorail, ya, pesawat terbang, metro, maglev, railway atau kereta api, kemudian kapal laut, cable car, ya teman-teman ya. Bila kita lihat dari biaya pembangunannya, yaitu capital cost-nya, kita jauh lebih hemat. Karena apa? Karena kita membutuhkan bahan material memang minimal, teman-teman. Ya. Jadi yang bikin boros itu ya bahan materialnya, teman-teman. Jadi kita cuman butuh tiang panjang ya, kita tanam di tanah ya, dan itu jaraknya juga cukup panjang, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari biaya operasionalnya, kita juga jauh lebih hemat karena kita melepas tenaga manusia dan semuanya serba terkomputerisasi, teman-teman ya. Dan bahkan kita kemarin sudah bekerja sama dengan Lenovo, ya, salah satu perusahaan elektronik berskala internasional yang dimana ini membantu kita untuk menyediakan database yang canggih ya teman-teman ya. Kemudian konsumsi energi yang dibutuhkan ya itu kita jauh lebih hemat karena kita memakai energi elektromagnetik ya. Kemudian dalam segi kapasitas penumpang kita bisa mengangkut penumpang jauh lebih banyak ya. Kemudian dari segi keramahan lingkungan atau polusi udara jelas kita lebih ramah lingkungan karena kita tidak mengeluarkan asap, teman-teman ya. Kemudian dalam segi tingkat keamanan ya, kita jauh lebih aman karena kita memiliki jalur kita sendiri dan kita berada di lintasan kedua ya, lintas di atas tanah, teman-teman ya. Jika kita lihat perbandingannya ya dari sisi kargo ya, pengiriman barang, teman-teman ya, dari biaya pengirimannya dan waktu pengirimannya ya kita jauh lebih murah dan jauh lebih cepat daripada pesawat ya, kemudian kontainer, kereta api dan kapal laut, teman-teman. Dan ini akan menjadi sebuah pilihan strategis bagi market di dunia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu menghadirkan sebuah
sistem pelayanan pengantaran barang yang nggak cuman cepat saja, tetapi murah. Dan selama ini belum ada solusi yang seperti itu, teman-teman ya. Selama ini kalau kita kepengen cepat, ya mahal. Mengapa? Karena pakai pesawat. Kalau kita kepengen murah, ya lambat. Mengapa? Karena pakai laut, seperti itu, teman-teman. Jadi saat sekarang ini belum ada sebuah solusi yang menghadirkan gimana caranya kita bisa mengirim barang supaya cepat dan murah. Ya, seperti itu. Ini akan menjadi sebuah solusi bagi kita semuanya ya untuk menghadirkan sebuah teknologi yang dibutuhkan. Kalau kita lihat dari biaya ya, biaya pembangunannya ya, Skyway itu dengan kecepatan ya 1.200 km per jam ya, ini yang dimaksud Hyper U. Jadi teman-teman perlu pahami varian kita itu banyak ya. Jadi kecepatan ini sesuai dengan varian yang ada ya, seperti halnya high speed itu kecepatannya 500 km per jam, kemudian Unibus itu kecepatannya 150 km per jam, kemudian Unicar 150 km per jam, seperti halnya Unicontainer kurang lebihnya 70 km per jam ya teman-teman ya. Itu rata-rata untuk biaya pembangunannya itu butuh biaya hanya 3 sampai 8 juta per kilometernya. Jelas ini disesuaikan dengan medannya ya teman-teman ya. Dan ini bila dibandingkan dengan monorail, ya, kita bandingkan dengan monorail dengan kecepatan cuma 80 km per jam. Jadi monorail itu variannya cuma satu monorail saja ya teman-teman ya, yang nggak kayak punya kita yang Skyway yang memiliki banyak sekali varian teman-teman ya. Jadi 80 km per jam ini dinilai dari satu varian yaitu ya monorail itu sendiri. Itu saja itu biayanya mencapai 36 juta per kilometer teman-teman. Belum lagi bila dibandingkan dengan pembangunan magnet levitation, hyperloop, proyek, dan bahkan seperti halnya kereta cepat seperti yang sudah dibangun di Indonesia sendiri, teman-teman. Jelas kita lebih hemat beberapa kali dan puluhan kali lebih hemat dari sistem transportasi yang ada, teman-teman. Ya. Nah, ini salah satu apa itu contohnya ya teman-teman, ini adalah high speed, dan ini adalah Unibus B-Rail ya. Jadi dia pasang 2 rail seperti ini ya teman-teman. Ini sangat kuat dan ini gerbongnya bisa dipasang beberapa gerbong ya teman-teman. Nah, inilah Mr. Anatoly Yunitsky ya. Beliau adalah seorang ilmuwan ya dari Eropa. Jadi dari jika teman-teman ingin melihat ya background beliau secara lengkap, teman-teman bisa lihat atau buka di situs beliau yaitu yunitsky.engineer ya. Teman-teman bisa melihat di situsnya dari mulai dia pertama kali melakukan penelitian, penghargaannya bagaimana, kunjungannya bagaimana ya, mesinnya bagaimana, semuanya terekam di yunitsky.engineer ini teman-teman ya. Seperti halnya contoh ini tahun 2001 ya, Mr. Yunitsky mendapatkan dukungan dari pemerintah Rusia yaitu mendapatkan apa itu namanya dukungan dengan penelitian ya truk militer Rusia yaitu kita gunakan untuk uji coba transportasi string pertama ya teman-teman. Tahun 2001 ini ya. Sekarang ya kita sudah berhasil melahirkan 7 varian sistem transportasi string dan itu luar biasa semua teman-teman ya, seperti halnya Uniwine ya, ini untuk apa itu namanya pedesaan atau pinggiran kota ya, Unibike ini untuk perkotaan ya, ada Unicar juga ya. Unicar ini juga kita bangun ada yang beriklim tropis ya teman-teman ya. Jadi transportasi kita ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi atau iklim negara yang pemesan teman-teman ya. Jadi kalau negara beriklim tropis dengan negara beriklim dingin ya teman-teman ya, atau bersalju ya jelas mesinnya atau kapasitasnya ya juga beda teman-teman ya. Juga beda. Kalau disamaratakan ya bisa meledak di jalan ya teman-teman ya. Jadi kita memiliki sistem transportasi yang memang fleksibel sesuai dengan permintaan pasar. Contoh halnya ya seperti ini ya. Ini adalah kargo ya teman-teman ya. Kita ada 3 sistem ya.
transportasi kargo yaitu unit container, unit truck ya. Ini ada lagi unit trans. Ini digunakan untuk mengangkut bahan-bahan material ya, atau seperti halnya batu bara ya. Kalau unit truck ini ya, ini bisa untuk mengangkut cair dan bahan-bahan material atau bahkan hasil perkebunan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ada pengusaha atau pabrik misalnya teh ataukah dia memproduksi apa itu namanya di bidang perkebunan, teman-teman ya, hasil kebunnya itu bisa diangkut oleh unit truck ini ke gudang ya atau ke tempat produksi, teman-teman. Kalau unit container ini yang saya ceritakan ini 70 km, sekitar 70 km per jam tanpa hambatan ya teman-teman ya. Ini saat ini dalam penelitian dan dalam uji sertifikasi di Uni Emirat Arab, teman-teman. Jadi kontainernya sama dengan kontainer-kontainer yang diangkut oleh truk kontainer atau truk gandeng seperti itu, yang seperti halnya kita lihat di jalanan saat sekarang ini. Akan tetapi kalau ini kontainernya diangkut oleh sistem transportasi kita dengan sistem penjepit ini. Dan kita juga ada dua jenis ya teman-teman ya. Pakai ini juga ada, kemudian ada yang dijepit di atas. Jadi dia seperti diangkat dari atas seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya ya, teman-teman ya. Jadi memang satu lintasan ini memang bisa dilalui ya, dalam satu waktu itu bisa dilalui dengan beberapa unit transportasi kita. Itulah mengapa sistem kontainer ini ya, itu biayanya, biaya pengirimannya itu $1 itu per 100 ton per 100 km. Per 100 ton per kilometer. Jadi $1 itu bisa mengangkut 100 ton per kilometernya. Jadi sangat-sangat hemat teman-teman ya, sangat hemat. Cuman butuh $1 untuk mengangkut 100 ton, teman-teman ya. Nah, ini kalau unit truck ya, kita bisa melintas di berbagai medan, salah satunya juga perairan. Nah, kita juga aktif ya mengikuti acara pameran berskala global, yaitu salah satu contohnya yaitu di Berlin pada tahun 2018 ya. Kemungkinan ini akan ada acara lagi di Berlin, acara Inotrans, dan kita diberitakan juga akan ikut menghadiri acara ini, teman-teman. Jadi ada sekitar 137.391 visitor ya, pengunjung dari berbagai dunia yang hadir di acara di Berlin kemarin ya. Nah, jadi ini kita sudah pamerin nih high speed di sini, teman-teman. Nah, Mr. Anatoly Yunitsky ya, Mr. Anatoly Yunitsky juga mendapatkan berbagai macam sertifikat ya, apakah itu sertifikat berupa izin ataukah bahkan sertifikat berupa penghargaan dan paten, teman-teman. Ya. Salah satu contohnya yaitu ini adalah sertifikat ISO 9001/2015 yang dimana sertifikat ini adalah menjamin kualitas manajemen mutu sistem kita, teman-teman. Jadi standar manajemen mutu sistem kita itu sudah diakui oleh dunia dengan adanya ISO yang kita dapatkan ini. Ya. Kita juga telah mematenkan ya transportasi kita, teknologi kita dengan 83 hak paten. Ya, 83 hak paten dari ya Cina hingga Amerika, teman-teman. Perlu teman-teman pahami ya, hak paten ini kita patenkan bukan cuma desain ya, kita patenkan dari sisi apa itu namanya elemen-elemen yang ada di transportasi kita juga, dan bahkan stringnya pun kita juga sudah patenkan, teman-teman. Jadi paten itu enggak cuma apa itu namanya transportasinya saja, tetapi bagian-bagian terpenting yang sekiranya kita patenkan juga kita patenkan, teman-teman. Inilah sebuah bukti bahwa kita memang mempersiapkan diri untuk memasuki pasar berskala global ya. Nah, ini kita juga mendapatkan penghargaan dari berbagai negara ya. Salah satunya adalah Golden Chariot, ini adalah piala Oscar-nya transportasi. Nah,
Kita saat ini memiliki kantor sendiri, ya. Kantor ini dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi, ya, dengan adanya 50 divisi dan 1.000 karyawan, teman-teman ya. Jadi kantor ini dibangun di Minsk, Belarus, dulu tempatnya SP Plaza ya. Saat ini sekarang udah kita ganti ini ya, logonya memakai logo U-Sky ya, Unitsky. Kita juga punya tempat produksi atau pabrik ya. Ada 2 kawasan di sini. Yang pertama adalah di lahan seluas 6.400 meter persegi, kemudian yang kedua adalah di lahan seluas 3.300 meter persegi. Nah, teman-teman, pada tahun 2016 ya, Mr. Unitsky telah merealisasikan pembangunan proyek percontohan yang ini yang disebut Eco Technopark ya. Disinilah peluang nantinya akan muncul, teman-teman. Ya. Jadi siapa saja yang ikut membangun proyek percontohan ini, Eco Technopark ini, teman-teman, dia berhak akan keuntungan semua keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan di seluruh dunia sesuai dengan porsi saham yang dia miliki. Ya, di sini peluang ini muncul, teman-teman. Dan pembangunan ini dibagi menjadi 15 tahapan pembangunan, dan pentingnya dari pembangunan ini adalah ketika pembangunan proyek percontohan ini selesai, maka perusahaan sudah bisa memasuki pasar secara global dan secara penuh sehingga bisa memasarkan proyek-proyeknya di seluruh dunia. Jadi tanpa ETP atau Eco Technopark ini, teman-teman ya, perusahaan tidak bisa atau belum bisa menjual proyeknya di seluruh dunia. Inilah adalah pentingnya Eco Technopark yang kita bangun di sini. Tanpa Eco Technopark yang kita bangun di sini, maka artinya perusahaan tidak ada dan perusahaan tidak bisa menjual proyeknya di seluruh dunia. Karena apa? Karena Eco Technopark ini adalah tempat di mana untuk pertama kalinya proyek-proyek kita atau produk-produk kita itu diuji, diteliti, dan disertifikasi. Ya, endingnya disertifikasi. Mengapa? Karena kalau tanpa kita lolos sertifikasi ya kita nggak boleh dipasarkan secara global, teman-teman ya. Dipasarkan secara lokal saja kita nggak boleh, apalagi global. Inilah pentingnya sertifikasi ya, teman-teman ya. Ini. Jadi secara otomatis upaya kita untuk membangun proyek ini adalah upaya kita untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh hukum internasional dalam realisasi proyek transportasi, teman-teman ya. Dan ini terhitung dari semenjak tahun 2016 mulai dibangun hingga tahun 2019, kabar baiknya perjalanan kita sangat-sangat mulus karena kita sudah merealisasikan ya beberapa proyek untuk memenuhi beberapa permintaan sesuai dengan permintaannya masing-masing. Jadi lintasannya kita ada beberapa lintasan di sini ya, lintasan 1, 2, 3 ya. Baik itu berupa angkutan barang maupun angkutan penumpang, teman-teman. Dan kita juga sudah realisasikan yang namanya varian-varian yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini varian yang sudah kita realisasikan. Jadi ini adalah sebuah bukti nyata bahwa perusahaan memang benar-benar sedang membangun proyek, ya teman-teman ya. Karena kita sudah menyelesaikan 90% pembangunan yang semuanya ini dibangun berdasarkan sistem crowdfunding ya. Jadi ini adalah acara EcoFest pada tahun 2019 ya. Dan acara ini dihadiri dan memang perusahaan sengaja mengundang para mitra-mitra kita, investor dari seluruh dunia dan bahkan kita sendiri yang berdomisili di Indonesia untuk hadir untuk menyaksikan dan mendapatkan laporan langsung tentang perkembangan proyek selama 1 tahun di Minsk, Belarus ini oleh Mr. Anatoly Unitsky secara langsung, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya,
di YouTube acaranya, videonya, yaitu dengan kata kunci EcoFest 2019 Skyway. Ya, sebetulnya nanti teman-teman bisa temukan YouTube-nya ya, video YouTube-nya, teman-teman bisa lihat video rekamannya. Ya. Tahun 2020 kita nggak adakan acara EcoFest karena terkendala pandemi, dan pada tahun ini acara di Belarus ya, Minsk Belarus dialihkan di Watch Expo Dubai ya teman-teman ya, jadi di Sharjah. Dengar-dengar kabarnya November ya, teman-teman dari Indonesia pun datang ke sana, mulai ke sana. Nanti kita lihat aja rekamannya dari Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini adalah investor dari Vietnam. Vietnam kapasitasnya saat ini adalah investor terbesar ya, karena negara Vietnam sendiri itu mendukung secara penuh pembangunan proyek Skyway, dan bahkan ya Vietnam ini juga menjadi salah satu pengambil kontrak proyek ya Skyway di negaranya. Ya. Jadi tinggal menunggu giliran saja sistem transportasi kita akan dibangun di Vietnam nantinya. Jadi ini teman-teman ya. Ini investor ini dia mengunjungi Skyway Innovation Center yang saat ini juga sudah dibangun di Sharjah. Nah, ini contohnya teman-teman ya, ini teman-teman dari kita ya. Ya, teman-teman dari Indonesia yang mengunjungi acara Belarus. Nah, ini adalah desain secara lengkap ya ketika nantinya Skyway Innovation Center di Sharjah itu selesai dibangun, teman-teman. Jadi kita memiliki komponen ya pusat showroom ya, seperti halnya showroom. Ini adalah pusat di mana untuk pertemuan para berdelegasi kita untuk mendapatkan informasi pertama kita untuk pembangunan proyek ya dari berbagai negara ya teman-teman ya. Di sini kita juga bisa melihat berbagai contoh ya proyek-proyek yang kita tawarkan, seperti halnya greenhouse ya, kemudian contoh apa itu namanya Unicontainer yang akan secara live nyata ya disajikan ya teman-teman ya, seperti ini. Ya. Ini dibangun menjadi bagian proyek Sharjah Riset Teknologi and Innovation, yang di mana SRTI Park ini adalah bagian dari proyek pemerintah Uni Arab Emirates. Nah, ini tahun 2019 ini proyek kita di Sharjah ya. Itu kita sudah mendemokan untuk pertama kalinya Unicar beriklim tropis ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kita lihat lintasannya ya teman-teman ya, disesuaikan dengan medan ya. Lintasannya dibuat seperti ini. Apakah lintasan seperti ini nanti akan juga sama dengan negara-negara lain? Ya jelas tidak. Disesuaikan dengan medannya masing-masing. Karena di sini medannya berpasir ya, karena biar lebih kuat ya teman-teman ya, lintasannya dibuat seperti ini. Nah, kita juga sudah berlabel RTA. Ini adalah label di mana kita sebagai transportasi resmi di bawah naungan pemerintah Uni Arab Emirates. Nah, ini adalah pimpinan tertinggi ya Uni Arab Emirates ya, Syekh Muhammad, yang sedang mengendarai atau menumpangi Unibike. Nah, ini adalah Mr. Yuniski sedang berbincang-bincang dengan pimpinan tertinggi Sharjah yang dia Syekh. Nah, ini adalah proyek yang kedua kita adalah teman-teman ya. Ini adalah greenhouse ya. Jadi selain transportasi, kita juga menyediakan seperti semacam real estate ya teman-teman ya. Di mana di sini ya kita membuat sebuah konsep ya, linear city atau kota cerdas buatan, yang dimana di dalamnya itu antara manusia ya, kemudian teknologi, kemudian alam itu dapat saling mendukung dan terpadu teman-teman ya. Jadi dibangun menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Nah, kita melihat selama ini ya, di mana manusia ya membangun sebuah industri yang justru industri tersebut
secara tidak langsung dia bahkan bisa merusak lingkungan, teman-teman. Ya, bisa merusak lingkungan. Akan tetapi Skyway karena dia lebih mengedepankan sebuah industri yang mensupport ya pelestarian alam ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis kita mampu menghadirkan sebuah linear CT yang dimana antara manusia, teknologi dan alam itu bisa menjadi satu dan saling mendukung teman-teman. Ya seperti ini. Jadi transportasinya kita cuman pakai transportasi string saja, di sini dipenuhi dengan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya habitat, kemudian kita juga ada greenhouse-nya, ada fasilitas umumnya, yang semuanya serba dibangun dengan teknologi yang tinggi, teman-teman. Nah, contohnya yang seperti ini ya, perbukitan bisa kita bangun dan bahkan kita bisa jadikan sebagai pusat administrasi dan juga sebagai pusat wisata teman-teman ya dengan teknologi yang tinggi. Nah inilah keuntungan kelebihan kita ya teman-teman ya, kelebihan teknologi Skyway. Jadi inovatif, dibangun di atas tanah, kemudian dengan kecepatan yang tinggi, kemudian aman, efisien dan bisa diimplementasikan di mana saja. Nah kita saat ini bahas peluangnya. Apa peluang yang disampaikan, teman-teman ya? Peluang yang disampaikan di sini adalah bagaimana cara kita ya membangun ya, ikut membangun proyek Eco Technopark yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi mulai tahun 1978 ya, Mr. Yuniski mengadakan penelitian hingga tahun 2014 sehingga teknologi ini benar-benar siap untuk direalisasikan, teman-teman. Itulah mengapa dalam waktu yang singkat ya, tahun 2015 hingga saat sekarang ini kita sudah mencapai pembangunan yang maksimal dan bahkan kita sudah bekerja sama dengan Uni Arab Emirat, teman-teman. Mengapa? Karena kita sudah melalui puluhan tahun penelitian. Jadi kita sudah terhindar dari sistem trial error, teman-teman ya. Jadi kegagalannya sangat kecil. Dan teman-teman ya, pembangunan proyek percontohan ini memakai 15 tahapan pembangunan dan kabar baiknya kita sudah menyelesaikan 90% pembangunan. Jadi kurang 10% lagi ya, teman-teman ya. Pembangunan ini selesai dan perusahaan IPO dan listing market. Ya. Jadi peluang ya yang bisa kita ambil di sini adalah kita ikut membangun proyek percontohan ini dengan mengakuisisi sahamnya yang masih berdiskon. Ya. Jadi harga saham di perusahaan itu secara normal berdasarkan penilaian ya hak kekayaan intelektual ya di negara yang terkait, teman-teman ya. Satu lembar saham itu senilai $1 ya. Satu lembar saham itu senilai $1. Apabila kita berinvestasi pada saat sekarang ini ya, kita mendapatkan diskon 1:21 hingga 1:54. Artinya apa? Seharusnya jika misal dengan $1.000 kita mendapatkan 1.000 lembar saham, maka kalau diskonnya 1:28 ya, kalau $1.000 diskonnya 1:28, itu kita mendapatkan dengan $1.000 kita mendapatkan 28.000 lembar saham ya teman-teman ya. Sedangkan pada saat perusahaan listing market rata-rata saham pada saat perusahaan listing market ini rata-rata belasan dolar hingga puluhan dolar. Ini rata-rata saham perusahaan-perusahaan global ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek Nasdaq ya. Jika kita hitung ya, kita hitung paling kecil aja, kalau pada saat listing market ini misalnya harganya cuma $1 saja teman-teman ya. Ketika teman-teman mengamankan aset saat sekarang ini dengan $1.000, teman-teman dapat 28.000 lembar. Artinya teman-teman mengamankan aset senilai $28.000 ya. Teman-teman bisa jual sebagian saham yang teman-teman miliki pada saat perusahaan listing market, dan teman-teman juga bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya
berskala internasional ya setiap tahun selamanya pada saat perusahaan menghasilkan keuntungan. Ya, teman-teman ya di sini. Nah, bagaimana peluang untuk Anda masuk ke dalam proyek global dan menjadi rekanan pemilik teknologi unik transportasi yang inovatif ya? Peluangnya adalah teman-teman di sini selaku sebagai investor ya, teman-teman melakukan pendaftaran dulu ya. Pendaftaran dulu di platform Skyward Community. Kalau di Indonesia ya, itu kita pakai swc-strip.com ya, kita pakai new.swc-strip.com ya, teman-teman ya. new.swc-strip01.com ya. Itu teman-teman, ini teman-teman bisa daftar dulu di sini pakai nama, email ya, nomor HP. Kemudian dokumen yang diperlukan itu adalah foto KTP atau foto paspor ya, teman-teman. Jadi ini adalah dokumen pertama. Kemudian dokumen yang kedua yang diperlukan adalah seperti SIM, STNK, ya, KK, ya, seperti itu ya, bukti alat pembayaran listrik, yang alamatnya sama dengan dokumen utama. Jadi dokumen kedua ini fungsinya untuk mengkonfirmasi alamat saja. Jadi cuma butuh 2 dokumen, ya, nanti dibantu untuk verifikasi akun oleh mitranya ya, teman-teman. Nah di sini. Ketika akun teman-teman diverifikasi, ya, maka teman-teman bisa ambil paket saham yang teman-teman kehendaki. Dan kabar baiknya teman-teman di sini ya, teman-teman mendapatkan bonus ya 10%. Ini adalah bonus register, 10% dari saham pokok atau saham utama. Dengan catatan teman-teman ambil paket saham sebelum 7 hari ya. Sebelum 7 hari semenjak teman-teman melakukan pendaftaran. Dan ini tidak berlaku untuk paket promo ya, tidak berlaku untuk paket promo. Nah, ketika teman-teman ambil paket saham di sini, ketika sudah lunas ya, dana teman-teman ditransfer ke GTI oleh Skyward Community ya, oleh di GTI ini, sama GTI itu untuk pengembangan, pembangunan pabrik, uji coba dan pemasaran ya. Skyway ya, teman. Jadi aset teman-teman sebenarnya di sini. Ya, aset teman-teman di sini. Jadi Skyway ini hanya sebagai perantara antara teman-teman dengan GTI ini ya, teman-teman. Itulah mengapa ketika paket saham teman-teman itu udah lunas, teman-teman butuh waktu sekitar 1 bulanan ya menunggu status teman-teman terregister menjadi pemegang saham sah perusahaan Skyway secara internasional, teman-teman. Ya. Jadi ini Global Transport Investment memiliki kekayaan intelektual Skyway yang bernilai 400.867.403.000 dan menjadi landasan penerbitan saham perusahaan. GTI bekerja sama hanya dengan badan-badan hukum. Perusahaan dibentuk di Kepulauan Virgin, Britania Raya demi memperoleh kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan serta menarik bagi para investor. Anda dapat memeriksa pendaftaran perusahaan di alamat Financial Service Commission BVI. Jadi Financial Service Commission BVI ini adalah otoritas jasa keuangan dunia. Jadi skalanya dia global dan BVI ini adalah sebagai kendaraan-kendaraan bagi perusahaan-perusahaan startup untuk memasuki bursa saham secara internasional. Jadi di sini saham kita memang sah secara hukum internasional dan dapat memasuki bursa saham di seluruh dunia yang skalanya internasional, bukan lokal, karena kita kapasitasnya internasional ya, teman-teman. Nah, di sini keuntungannya kita mendapatkan yang namanya kontrak converter loan, yang dimana teman-teman ketika teman-teman mendaftar ya atau mendapatkan kepemilikan saham secara sah, teman-teman ya di sini. Atau misalnya kalau angsuran sudah lunas, kalau ambilnya sudah cash ya, teman-teman mendapatkan waktu 3 tahun untuk mengenal lebih dalam tentang perusahaan ya.
Ketika teman-teman misalnya lepas 3 tahun belum menandatangani ya surat perjanjian kepemilikan saham, teman-teman bisa ambil modal teman-teman plus keuntungan 4%. Akan tetapi jika teman-teman misalnya sudah yakin akan perusahaan, sudah melihat fundamental perusahaan, sudah cocok sama perusahaan, teman-teman bisa menandatangani ya surat kepemilikan saham. Jadi dana teman-teman akan dialihkan sebagai kepemilikan saham. Ketika teman-teman menandatangani ya teman-teman ya, dan teman-teman memiliki saham, maka secara sah hukum dan perjanjian internasional, teman-teman mendapatkan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika teman-teman memiliki saham, itu ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ya. Saham itu tidak bisa ditransfer karena saham bukan uang, saham bukan cryptocurrency. Saham hanya bisa dijual di bursa saham. Ya, teman-teman ya. Saham hanya bisa dijual di bursa saham. Jadi secara otomatis teman-teman nabung nunggu perusahaan listing market, maka teman-teman jual saham di saat perusahaan memasuki bursa saham dengan jelas harga sesuai dengan harga pasar. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenaikan nilai harga saham teman-teman itu ditentukan dengan nilai yang tertera di bursa saham. Jadi secara otomatis kalau nantinya di bursa saham harganya misalnya $20 atau $50 ya, tinggal hitung nilai aset yang teman-teman miliki. Kalau misalnya teman-teman miliki misalnya 100.000 lembar, kalau harga sahamnya $20, tinggal kalikan. Kalau teman-teman punya 1 juta lembar, di harga bursa saham misalnya harganya $50 ya, secara otomatis kekayaan teman-teman ya $50 juta ya. Dan itu yang namanya capital gain. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman berhak mendapatkan dividen, yaitu dividen di mana bagi hasil perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan secara internasional dibagikan setiap tahun sekali, rata-rata dividen seperti itu teman-teman ya. Nanti realisasinya apakah dibagikan setiap tahun sekali atau tahun 2 kali itu nanti menunggu informasi lebih detail tentang perusahaan. Nah ini contohnya ya sertifikat saham yang saya miliki, ini sertifikat saham yang pertama saya senilai 1.150.000 lembar saham. Nah, ini yang dimaksud ekstrak. Jadi teman-teman nanti ketika sudah lunas, teman-teman wajib download ekstraknya ini untuk dokumen pribadi ya teman-teman ya. Jadi ini klik My Investment, klik My Certificate, kemudian nanti ada tulisan biru gitu di atas send to extract sertifikat gitu, klik, kemudian teman-teman tinggal lihat di email ya, teman-teman bisa download dokumennya ya di sini. Ini adalah rangkuman sertifikat lengkap teman-teman ya. Ini teman-teman alangkah baiknya di print sendiri kemudian disimpan di lemari atau tempat yang aman. Ya. Jadi kita ada berbagai macam pilihan paket ya teman-teman ya, ada Inotran, ada Quick Start, ada Kit, ada Student ya. Kemudian ada paket cash ya. Ini paling murah $25.000 ya. Teman-teman dapat 1.150.000 lembar saham ya. $25.000 itu uangnya sekitar hampir 500 juta ya. Sekitar 400 ya, hampir 400 jutaan ya. 400 jutaan ya. Mendapatkan 1.150.000 lembar saham ya. Kalau misalnya kita hitung harga sahamnya $1 aja ya, estimasi nilai asetnya sekitar 16M ya, 16M teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau semakin besar $50.000 ya, dapatnya semakin besar juga. Nah, ini ada juga ini paket angsuran ya, bisa diangsur 5 kali ya teman-teman ya. Sekarang angsuran cuma 5 kali ya. Karena perusahaan sudah mencapai stake 14 dari stake 15, jadi kurang 1 stake lagi. Kita sudah selesai ya teman-teman ya. Itulah mengapa angsuran diperkecil menjadi 5 bulan saja. Nah, di sini paling murah itu $50 per bulan.
sebanyak 5 kali mendapatkan 5.250 lembar saham. Ya, teman-teman. Dan kabar baiknya teman-teman ya, pada saat sekarang ini ya, itu kita masih ada promo ya, kita masih ada promo Expo ya, promo Expo yang dimana ada 2 paket ya teman-teman ya. Ada 2 paket yaitu 1.200 lembar ya, 1.200 lembar, $1.200 dan $600. Rinciannya teman-teman nanti bisa tanyakan kepada mitranya masing-masing. News, kita bahas news dulu. Nah, itulah teman-teman ya, itulah apa itu namanya presentasi dasar tentang peluang yang bisa teman-teman ambil di Skyward Community ya. Teman-teman juga bisa meniti karir ya, meniti karir sebagai agen di Skyward Community dan tentunya ini juga akan menghasilkan penghasilan baru ya, mendatangkan penghasilan baru yang cepat ya, yang cepat bagi teman-teman sekalian ya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bisa konsultasikan dengan mitranya masing-masing ya. Nah, ini teman-teman ya. Kemarin juga ada yang tanya nih, kebetulan nih ya, ada yang tanya, Pak, ini beritanya di Arab terus beritanya dari Ekoteknopark gimana gitu kan, di Belarus gimana gitu kan lama nggak ada berita di Belarus gitu kan. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui ya teman-teman ya, proyek kita itu adalah infrastruktur. Dia dibangun di atas lahan yang luas ya. Kalau di Belarus itu lahannya 36 hektar ya, teman-teman ya. Dan Ekoteknopark di Belarus itu sekarang itu dijadikan destinasi wisata ya, dan bahkan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di negara Belarus. Belarus itu negara ya, bukan RT, RW atau kecamatan atau kabupaten seperti itu ya, atau bahkan provinsi. Belarus itu adalah sebuah negara yang besar ya. Dan teman-teman ya, di apa itu namanya Ekoteknopark kita itu ya, di Ekoteknopark kita itu juga ada fasilitas-fasilitas umum seperti halnya apa itu namanya tempat untuk singgah ya, untuk para turis-turis yang ingin refreshing di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya ya, artinya tidak ada perusahaan yang setransparan Skyway ya. Mungkin kalaupun ada, Skyway ini adalah satu-satunya salah satu perusahaan yang paling transparan. Mengapa? Karena proyek percontohannya itu loh dijadikan pusat destinasi wisata. Artinya apa? Artinya semua orang bisa lihat secara langsung ya, varian kita di sana, pabrik kita di sana ya kan, bangunan-bangunan kita di sana ya. Semuanya dan tidak terkecuali teman-teman ya, tidak terkecuali. Karena apa? Karena jadikan destinasi wisata buat tempat refreshing ya, paham ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis kalaupun tidak diberitakan itu bukan berarti perusahaan menyembunyikan sesuatu, bukan berarti seperti itu. Karena kita memberitakan hal-hal yang efektif dan penting-penting saja ya. Kalau misalnya teman-teman kepengen tahu lebih jelas detail tentang Ekoteknopark ya, secara otomatis ya jalan keluarnya ya teman-teman beli tiket terbang ke Belarus, liburan ke sana. Itu mungkin apa itu namanya sebuah solusi yang terbaik bagi teman-teman yang meragukan apa itu namanya proyek kita di Belarus. Dan ini adalah berita ya yang terbaru kemarin, yaitu pengembangan proyek di Belarus ini kita dalam kemajuan, yaitu kita memasang suspensi yang lebih efektif di varian kita Unicar. Ya. Karena uji coba seperti ini hanya
masih dikerjakan di Belarus, bukan di Sarjah ya. Sarjah itu produk jadi ya. Sarjah itu produk jadi tinggal pasang di sana teman-teman. Karena engineering kita semuanya di Belarus, di Eko Teknopark Belarus teman-teman ya. Jadi tempatnya kerja itu di Belarus. Di moda transportasi string ini ya untuk penumpang, Unicar suspensi mekanis telah diganti dengan pneumatik ya. Hasil penyempurnaan selengkapnya diceritakan oleh insinyur teknik kantor desain ya. Menurut para pakar tersebut, pemasangan suspensi jenis terbaru diperlukan agar dapat mengurangi kebisikan dan getaran di kabin dari roda hingga ke tingkat minimal. Jadi ini untuk meningkatkan kenyamanan ya teman-teman ya. Teknologi ini sudah diterapkan di sasis gerak moda kargo UST Incorporation ya. Jadi sebelumnya itu teknologi ini sudah diaplikasikan di kargonya ya. Yang saat ini tengah menjalani uji coba di Sarjah di Uni Emirat Arab. Suspensi pneumatik berhasil menunjukkan hasil yang baik dan sekarang dapat digunakan untuk jenis transportasi yang lain. Jadi memang suspensi pneumatik ini untuk pertama kalinya itu diaplikasikan untuk kargo teman-teman ya, untuk varian kargo, untuk misalnya apakah bisa berjalan dengan baik ya uji cobanya teman-teman. Karena di kargo itu hasilnya sudah baik, makanya kita bisa terapkan di jenis transportasi yang lain dan pada saat ini yang sudah kita aplikasikan yaitu di Unicar ini ya. Jadi semakin nyaman ya. Hasil yang dicapai ya, suspensi baru memungkinkan dicapainya kemulusan perjalanan Unicar yang setingkat dengan mobil berkelas bisnis. Selain itu, setelah penyempurnaan, beban kebisikan bagi penumpang pun menurun. Dan yang terpenting, pengerjaan tambahan yang dilakukan akan dapat membantu dalam memperoleh keuntungan tambahan dibanding milik para pesaingnya. Jadi, dengan adanya pemasangan suspensi baru ini, teman-teman ya, ini akan meningkatkan kualitas transportasi yang akan kita hadirkan di pasar. Kemudian berita yang selanjutnya adalah Mr. Anatoly Yuniski akan membacakan kuliah di pameran GITEC yang ada di Dubai. Kita coba buka. Nah ini ya. Jadi di sela-sela acara World Expo ini di Uni Emirat Arab juga akan diselenggarakan pameran internasional yaitu GITEC ya, namanya GITEC di Uni Emirat Arab. Jadi di sini Mr. Yuniski mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan ya teknologi yang beliau miliki dan ini juga akan menjadi surat undangan atau undangan secara langsung bagi peserta GITEC ini ya untuk mendatangi pusat proyek Skyway Innovation Center kita yang kita bangun di Sarjah ya. Jadi di GITEC ini juga hadir pula para pembicara. Jadi selain Mr. Anatoly Yuniski juga ada pembicara yang merupakan perwakilan dari perusahaan besar dunia seperti halnya Google, Huawei, Virgin Hyperloop, IBM, Rolls-Royce dan Reebok. Jadi ada beberapa perusahaan yang juga sebagai pembicara di GITEC ini selain kita teman-teman. Dan ini kita di media massa, Clean Technica telah terbit artikel terbaru mengenai transportasi Yuniski String Technology. Dan ini untuk kesekian kalinya ya sistem transportasi kita diberitakan oleh media massa. Nah, oke, baik teman-teman, itulah materi ya dari kita, dari news dari kita. Nah, ini adalah materi yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan tanya jawab atau kita bisa diskusi bersama ya teman-teman ya. Sudah saya unmute dan start video. Bagi teman-teman yang ingin start video bisa dipersilahkan. Kemudian teman-teman yang unmute sudah
Dipersilakan ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Bagi teman-teman, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Mas Tanya. Julfa mau nanya dong, Mas Julfa. Ya, gimana Mas Agung? Mengenai kantor yang di Kuningan, Mas Julfa, itu kalau misalnya ada yang ingin berkunjung ke sana, gimana tuh, Mas Julfa? Kalau kantor ya, kalau kantor yang saat ini yang teman-teman ketahui ya, yang di Kuningan, yang di bawah apa itu namanya, di bawah itu adalah Satrio Tower. ya, itu adalah kantor ini ya, itu adalah kantor virtual ya. Bentar. Saya lihat ininya dulu gimana. Bentar. Almarhum ya, ya. Jadi kantor yang ada di Kuningan ya, itu adalah kantornya Almarhum. Jadi Almarhum itu adalah asosiasi yang menghubungkan ya, menghubungkan legalitas perizinan ya, perusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi teman-teman misalnya kalau misalnya kepengen cari kantor Skyway di Kuningan itu ya nggak ada. Tapi kalau cari kantor Almarhum, ya memang kantornya Almarhum di situ. Jadi secara otomatis ya teman-teman bisa cari kantor Almarhum, kemudian di kantor Almarhum itu teman-teman bisa tanyakan tentang Skyway. Nanti ibaratnya di sana dibuka apa itu namanya informasi tentang Skyway. Akan tetapi jelas pelayanan semacam apa itu konsultasi itu tidak ada tempat lain kecuali dengan mitra kita secara live dan mitra secara langsung ke pusat ya, chat online ke pusat, website pusat Skyward Community Pusat, teman-teman. Karena apa? Karena kita memakai sistem online ya, tidak memakai sistem offline. Jadi semua komunikasi, semua konsultasi, semua kepengurusan, apakah itu teman-teman misalnya ada email yang harus diganti lah, kemudian nomor HP yang hilang kah, atau apapun trouble-nya, nggak ada jalan lain kecuali melalui mitra aktif yang disajikan oleh Skyward Community. Jadi kantor yang ada di Kuningan itu hanyalah kantor legalitas dan kantor virtual, secara virtual seperti itu. Kemudian setelah kemarin sudah dibahas juga sama Mr. Edwin Soru juga pernah mengisi ya materi di mingguan kita seperti acara pada malam hari ini ya teman-teman ya. Ke depan itu memang ada informasi ya, kita saat ini dalam proses pengurusan di bawah OJK Indonesia ya. Dan perusahaan sendiri itu akan mendirikan sebuah layanan pusat pendidikan di Jakarta. Tempatnya di mana belum paham karena dalam proses perizinan juga yang di mana itu nanti akan open untuk umum. Ya, open untuk umum. Nah, disitulah nanti ibaratnya kalau sudah dibuka, itu teman-teman misalnya ikut nimbrung di sana, misalnya belajar di sana, ataukah mungkin ya konsultasi di sana, mungkin bisa, ya, itu bisa, teman-teman. Ya, akan tetapi menunggu informasi dari perusahaan, karena saat ini kita masih proses perizinan di bawah OJK Indonesia. Ketika proses di bawah perizinan OJK di Indonesia ini, untuk penjualan saham-saham lokal yang dibawa oleh Skyward Community ya,
saham-saham pembangunan proyek-proyek lokal Skyway, ya, proyek-proyek lokal Skyway, itu untuk Indonesia sendiri berdasarkan info yang saya terima, itu kita memiliki platform yang beda dengan platform yang kita pakai saat sekarang ini. Akan tetapi, meskipun platform baru yang khusus Indonesia ini, ya, yang khusus Indonesia ini meskipun baru, itu semua struktur organisasi kita masih sama. Jadi masih sama, itu pertama. Kemudian yang kedua, pembayarannya melalui rupiah, jadi nggak perlu dolar-dolaran lagi. Semuanya memakai rupiah. Jelas, itu adalah menunjukkan sebuah bukti bahwa nantinya di platform itu pun juga ada tertera di situ sudah terdaftar dalam pengawasan OJK. Itu yang membuat pertumbuhan bisnis kita ke depan di Indonesia, khususnya dalam sistem pembangunan proyek-proyek lokal Skyway, itu akan semakin berkembang besar. Jadi ini kita masih mau mengawali sebenarnya, ya. Ini kita masih mau mengawali. Jadi kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman yang tahu, ya, informasi saat ini, dan bahkan teman-teman yang sudah fight saat ini, jangan kasih kendor, fight terus, ya. Kita masih baru mulai, ya. Ada yang lain? Oke, terima kasih Mas Julfa. Sama-sama Mas Agung. Mohon maaf saya agak ini ya, saya malam hari ini nggak tahu kenapa penyampaian materi saya ini agak kurang-kurang sehat mungkin. Oke, silakan yang lain. Yang lain ada yang tanyakan? Iya Pak Julfa. Oh, halo. Ya Pak Mul. Gimana? Bagaimana kabarnya rekan-rekan kita yang ngikutin Expo? Apakah sudah ada kabar tentang perjalanan Expo-nya atau ada dokumentasi yang ada di sana gitu Pak Julfa? Kalau saya dengar ya teman-teman mulai berangkat itu baru bulan November, Pak. Oh. Jadi ini belum ada yang berangkat. Oh, jadi bukan dari awal pembukaan Expo itu sudah ada di sana gitu? Tidak, Pak. Kan Expo itu kan diselenggarakan 6 bulan. Oh, iya. Ya, Expo itu diselenggarakan 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman investor dari Skyward Community di seluruh dunia sendiri, kemungkinan dia pakai jadwal yang tidak di pembukaan, karena biasanya kalau masih pembukaan itu kan banyak kesibukan ya, kesibukan yang mungkin ini kita mungkin cari waktu yang agak longgar gitu Pak. Gitu. Saya lihat baca-baca di WA itu informasi yang saya terima itu bulan November baru mereka datang. Jelas nanti ketika mereka datang hadir itu pasti kita banyak menerima informasi dari rekaman mereka sendiri juga pasti kita dapatkan gitu Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya baik Pak. Karena 6 bulan itu Pak sampai Maret gitu ya. Iya. Maret kalau nggak salah. Kemarin untuk rekaman video itu kita sudah saya share juga di grup sih, di YouTube. Itu teman-teman juga bisa searching di YouTube ya, Pavilion Belarus. Jadi teknologi kita itu kan dari Belarus. Jadi kita ikutnya di negara Belarus. Jadi teknologi kita itu diperlihatkan di pavilionnya negara Belarus di situ. Di situ ada rekamannya. Nggak tahu apakah itu orang Skyway ataukah bukan, ataukah cuma turis biasa ya. Dia merekam di situ. Yang merekam agak lama ya, agak lama tampilan kita di pavilion Belarus tersebut gitu. Kalau
pavilion kita sendiri itu kita nggak ada kita nimbrung pavilion negara yang terkait, karena di sana kan negara-negara, ada Indonesia pavilionnya sendiri, ada Malaysia, ada ini kan. Kalau kita sendiri itu pamerannya ini di Sarjah, pameran benar-benar proyek real, nggak cuman apa itu namanya prototype ya, seperti pameran-pameran perusahaan-perusahaan lain. Karena kita sendiri kan punya proyek di sana, jadi investor akan lebih mantap lagi ketika melihat secara nyata ya proyek kita dibangun di sana. Seperti itu. Baik, ada yang lain teman-teman? Saya Pak Julpan Jerry dari Medan. Halo Pak Jerry dari Medan, luar biasa desa di Medan. Ya. Iya Pak Julpan, salam sehat buat kita semuanya. Sehat selalu Pak Jerry. Iya, ini saya mau tanya ini Pak Julpan, ya mungkin saya kurang mengerti tentang materi yang disampaikan tadi tentang converten loan itu gimana itu maksudnya Pak Julpan? Ini kan ada proses penandatanganan dan tidak menandatangani, maksudnya gimana itu? Ya. Berhubungan dengan sertifikat itu ya Pak Julpan? Ya benar Pak. Gitu. Mohon penjelasannya Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya apa itu namanya, ketika kita itu ambil paket itu kan ada cash, ada angsuran gitu kan. Kalau kita bayar cash itu kan nanti akan muncul form penandatanganan ya. Ya, akan muncul form penandatanganan. Atau kalau kita bayar cicilan, kemudian kita pembayaran cicilan yang terakhir. Jadi maksudnya waktu pelunasan itu juga akan muncul form, ya. Form apa itu namanya, menandatangani perjanjian kepemilikan saham, seperti itu. Ya. Ya. Di situ akan ada apa itu namanya, ada to sign atau menandatangani. Yang kedua menunda, nah, seperti itu kan. Kalau bahasa Indonesia ya. To sign kemudian decline kalau nggak salah ya. Nah, menunda. Nah, kalau kita misalnya nggak menandatangani, tidak menandatangani, secara otomatis kita kan belum punya saham. Ya kan, Pak? Nah, karena kita belum menandatangani, karena itu digital signature. Digital signature itu apa itu namanya, penandatanganan secara digital, dan itu sah secara hukum. Baik hukum Indonesia juga ada undang-undangnya sendiri, hukum internasional juga ada undang-undangnya sendiri. Jadi itu memang sah secara hukum. Kalaupun di pengadilan ya kita mau gimana pun ya tetap kalah kalau misalnya itu memang kita tanda tangani ya. Karena sudah sah secara hukum di Indonesia maupun luar negeri. Nah, ketika kita belum menandatangani itu, Pak, dolar kita ini dihitung tetap dolar, Pak, bukan saham. Ya, jadi misalnya kita investasi $1.000 gitu kan. Ya, Itu kita dihitung masih $1.000, bukan saham bentuknya, Mas ya. Gitu. Oh. Nah, ketika kita diemin aja nih, kita lupa nggak tanda tangani ya, kita diemin. Misalnya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, itu kita kepengen ambil nih. Kita kepengen ambil $1.000 kita. Misalnya, 3 tahun kok belum IPO, tak ambil ya, kepengen ambil modal kuan. Ya udah bisa diambil, $1.000 ini bisa diambil. Dikembalikan sama perusahaan. Plus keuntungan 4%. Gitu, Pak. Anggap aja tabungan kan gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ini secara otomatis kan memberikan kesempatan sebenarnya, memberikan kesempatan pada investor-investor besar, mungkin yang investor mau ambil 100 juta, ratusan juta atau miliaran gitu kan, tanpa dia takut ya, dagdikduk ya, mending pakai cara ini. Gitu kan. Karena apa? Karena kayak tabungan. Ya. Jadi nanti barangnya setelah 3 tahun, kalaupun misalnya belum IPO atau belum dividen, ambil aja, nggak masalah kan gitu kan. Kan kayak nabung biasa kan gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau misalnya sudah mantap, mungkin 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, dividen ternyata mau dibagikan nih, kan?
nanti daripada nggak dapat dividen, yuk langsung tanda tangani aja. Nih, ya udah tanda tangani, gitu kan. Nah, kalau kita tanda tangani, apa itu namanya, uang kita ini yang dolar ini secara otomatis terkonvert menjadi saham, ya, terkonvert menjadi saham, gitu. Nah, kalau sudah terkonvert menjadi saham, ya selama-lamanya di saham dia. Kalau sudah jadi saham, ya secara otomatis ikut hukum internasional, hukum undang-undang saham pada umumnya. Ya, kalau saham ya bisa jual cuman di market, listed market, kemudian bisa dapat dividen kalau perusahaan hasilkan keuntungan, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya harga saham naik, ya harganya juga naik, yang seperti itu. Itu hukum internasional tentang saham, seperti itu, Pak. Jadi dengan melihat saat sekarang ini, kalau kita mau ambil paket, sebenarnya saat sekarang ini itu dengan cara itu, dengan konverter loan itu sebenarnya menjamin posisi kita. Mengapa? Karena saat sekarang ini kan udah stake 14. Berdasarkan info tahun depan itu udah stake 15 sudah. Ya. Kalau misalnya kita hitung nih, misalnya antara 3 sampai 4 tahun kemudian IPO, ya kita nyaman. Mengapa? Karena kalau misalnya setelah 4 tahun kemudian belum IPO, kita mau ambil uang bisa, kan gitu kan? Selagi belum kita tanda tangani, gitu loh Pak ya. Gitu. Selagi belum kita tanda tangani. Gitu. Tetapi kalau lihat perkembangan perusahaan di ujung-ujung stake 15 itu, misalnya, ternyata apa di Uni Emirat Arab itu kita ada udah muncul banyak apa itu namanya tanda tangan, muncul banyak apa proyek-proyek yang sudah direalisasikan atau pembangunan gitu kan. Karena ini kan kita dalam pembangunan juga, jalur Jorfakan itu pelabuhan itu kan. Seperti itu. Nah, secara otomatis itu kan meningkatkan apa itu namanya kepercayaan kita dengan perusahaan, ataukah misalnya Bapak misalnya mau rekrut mitra itu kan. Itu meningkatkan kepercayaan mereka dan memberikan waktu mereka untuk mengenal perusahaan lebih baik gitu. Ketika mereka apa itu namanya yakin sudah oke, ya udah tinggal klik tanda tangani aja, udah jadi saham, sudah beres terkonvert dengan saham gitu. Begitu Pak. Dan kabar baiknya saham yang diklik itu sudah terkunci Pak. Jadi tidak ikut stake 15 nanti. Jelas stake 15 kan harga saham kan sudah mahal kan, gitu kan. Tapi meskipun ini belum kita tanda tangani pun, kalau kita hitung masih berupa dolar pun, itu sewaktu-waktu kita tanda tangani, nilai kita tetap sama. Nilai saham kita, banyaknya saham yang kita dapatkan tetap sama. Itu namanya converter loan. Jadi pinjaman yang bisa dikonversi dengan saham, gitu. Ya. Pinjaman yang bisa dikonversi dengan saham. Kalau boleh saya berpendapat gini, Pak Julpan, kalau investornya sudah dikirimkan sertifikat sahamnya atau sudah di tangan kita, apakah itu sudah otomatis sudah tertanda tangan kita punya saham itu di sana? Ya, itu secara otomatis sudah ditandatangani, Pak. Iya. Itu kan karena kan dia sudah punya saham kan, sudah sertifikat sahamnya malah bahkan sudah keluar gitu kan. Kalau belum ditandatangani nggak mungkin dia punya sertifikat saham, Pak. Kemudian kemarin gini ada maaf buat kawan-kawan yang lain. Ya. Kita beli saham dengan nama istri kan gitu. Pertama kita beli cash. Kemudian nyicil, kemudian nyicil lagi. Ada 3 kali gitu. 1 cash, 2 cicil. Tapi terakhir Skyway ngirim sertifikatnya 1 aja Pak Julpan. Digabung di sana begitu. Gimana itu Pak? Apa bisa digabung yang cash dengan yang cicilan gitu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi bisa yang cash dengan yang cicilan gitu sertifikatnya. Kalau yang gabung gitu kan, yang gabung itu yang ekstrak sertifikat, Pak.
Itu malah lebih enak, Pak. Oh gitu. Ya, kalau saran saya, kalau Bapak misalnya punya beberapa sertifikat, itu yang paling penting itu yang Bapak simpan itu sebenarnya bukan sertifikat saham yang bayar $10, $30 itu loh, Pak. Yang penting itu justru yang ekstraknya itu loh, Pak. Yang ekstraknya maksudnya? Ekstrak sertifikat yang tadi saya tunjukkan tadi, Pak. Ini loh, Pak. Bentar ya. Coba. Ini ekstrak sertifikat. Oh, ekstrak tadi memang udah Bapak buat itu ya. Ya. Udah desain tadi ya. Ya, ekstrak. Ekstrak itu. Bukanya di mana nih Pak Julpan? Nah, ini ekstrak sertifikat. Nah, ini klik my Iya, investment, ya. My investment, kemudian klik my sertifikat. Iya. Di atas gitu, Pak. Di atas kolom itu di pojok kiri, ya. Itu ada tulisan biru send to email gitu, Pak. Ekstrak email. Oh, send to extract. Ya. Itu Bapak klik. Setelah Bapak klik, Bapak buka alamat emailnya. Bagian email, ya. Nah, nanti dikirim oleh pihak SWC gitu kan dokumennya. Nanti Bapak download aja. Oh iya. Itu lengkap, Pak. Itu pun Iya, Bapak punya ini ya. Ya. Itu pun kalau misalnya setelah Bapak misalnya download ekstraknya, Bapak misalnya tambah saham lagi gitu kan. Iya. Bapak tinggal download aja lagi. Nanti akan diperbarui sama perusahaan itu tambah lagi di bawahnya gitu. Kolomnya ini ya. Ya. Jadi itu berisi semua sertifikat saham yang Bapak miliki. Iya. Jadi enggak satu-satu. Jadi kita cuma punya semua saham. Jadi kalau saya download itu saya request lagi, ini di sini karena saya akan tambah. Saya habis pulang gitu, Pak. Agak terganggu suaranya Pak Julpan. Ya. Oh, jadi itu ya Pak Julpan ya. Jadi itu ekstrak itu perlu ya untuk kita kita simpan ya. Kita downloadnya. Ya, di samping sertifikat itu ya. Ya, benar, Pak. Itu yang penting malahan, Pak. Kalau saya yang sertifikat yang berbayar itu saya ambil cuma satu, Pak. Cuma buat pegangan buat punyaan aja. Oh, gitu ya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Makanya kan teman-teman kalau misalnya yang yang berbayar itu pun nggak bayar atau belum datang atau bagaimana, itu nggak perlu khawatir. Sebenarnya nggak begitu berpengaruh karena kan saham kita kan sebenarnya digital. Yang paling penting ya ekstraknya itu sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya kalau sertifikatnya belum sampai ke tangan kita, tapi di ekstraknya sudah tercatat, sudah oke ya Pak Julpan? Ya, sudah oke, Pak, itu, Pak. Itu yang menandatangani kan langsung Mr. Yunitski, Pak. Iya. Dan Bapak bisa cocokkan antara sertifikat yang berbayar, nomornya itu loh, Pak. Nomor kan ada. Iya, ada nomornya, iya. Itu nomornya nanti kan ada persis gitu dengan ekstraknya. Oh, memang aman ekstraknya itu. Nah, kemudian yang terakhir Pak Julpan, ini kan ada rekan kita ini sampai sekarang sertifikatnya belum sampai. Kemarin dia hanya bisa kirim berapa dolar itu ya, yang berapa? $30 ya? Biaya kirimnya. 30 sama 10. Yang $10 ya. Jadi sampai sekarang ini belum nyampe ke Medan ini. Ya, berapa bulan itu, Pak? Gimana Pak Julpan? Berapa bulan?
udah lama sih. Hmm. Udah lama sekali. Ya, biasanya seperti begitu, Pak. Dia ada trouble di bagian pengirimannya. Makanya kan tidak saya sarankan juga. Tetapi kemarin itu kita kumpulkan melalui Word Excel gitu, kita kirimkan ke semua grup itu bagi teman-teman yang sertifikat sahamnya belum sampai gitu, teman-teman bisa ngisi datanya di sana. Mungkin belum tahu ya? Iya, belum Pak Julpan. Belum. Mungkin nanti saya carikan, nanti Bapak bisa chat WA saya ya. Iya. Nanti biar bisa isi datanya di sana gitu. Jadi mungkin jadi satu keraguan buat teman kita untuk menambah sahamnya begitu. Yang kemarin kok belum nyampe begitu. Jadi sementara kita punya sampai. Nah jadi ya kebanyakan seperti itu Pak. Kebanyakan dia trouble-nya di bagian pengiriman aja. Akan tetapi ketika temannya Bapak gitu kan, untuk mengembalikan kepercayaannya lagi, ketika temannya Bapak buka di websitenya dia gitu kan, itu di bagian sertifikat yang sudah order berbayar itu tampilannya berubah. Iya, jelas ya, memang tampilannya berubah. Eurasian Week itu ya, Eurasian System Holding. Itu tinggal di download aja nggak apa-apa, download print sendiri sama aja Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Julpan. Oke. Sudah jelas penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman sekalian, ya saya akhiri acara pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara ya setiap hari Minggu, setiap hari Selasa pukul 20.15 ya teman-teman ya. Acara ini selalu diselenggarakan dan acara ini untuk umum ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman misalnya kepengen undang ya atau calon mitra atau calon investor yang ingin mengetahui lebih jelas tentang peluang yang kita sampaikan, teman-teman bisa undang di acara Zoom seperti pada malam hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya saya di acara pada malam hari ini. Semoga kita selalu sehat dan sukses ya bersama keluarga. Sampai ketemu di acara minggu depan di hari dan waktu yang sama teman-teman ya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Julpan. Terima kasih Mas Julfa. Terima kasih. Sama-sama semuanya.